Sebagian dari kita mungkin tidak tahu bahwa energi nuklir itu benar-benar ada sebelum melihat film-film yang menampilkan betapa kerennya menghancurkan sesuatu menggunakan bom atom. Film Wolverine misalnya. Menjadi orang yang sangat kuat, Wolverine punya hobi untuk muncul di tempat-tempat tertentu pada waktu yang tepat. Di scan ini misalnya, ternyata Wolverine hadir saat bom atoman kota Nagasaki di Jepang. Wow! Saat bom atom menghancurkan seluruh kota, Wolverine dengan kerennya berhasil menyelamatkan nyawa seorang tentara Jepang. Hebat ya, tapi tahukah kamu, zaman dulu ngomongin energi nuklir itu nggak keren banget dan bisa-bisa diketawain oleh orang-orang. Nggak tanggung-tanggung, yang ngetawain adalah ilmuwan-ilmuwan kelas dunia, seperti Robert Millikan yang pada tahun 1928 pernah berkata, "Tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa manusia dapat memerah energi dari atom. Usulan konyol di mana kita menggunakan energi dari atom saat batu bara kita habis adalah mimpi indah yang sangat tidak saintis." Ernest Rutherford juga menambahkan, orang-orang yang mengharapkan sumber energi dari proses transformasi atom ini sangat suka menghayal. Ada alasan kuat mengapa para ilmuwan ini sangat pesimis dengan masa depan energi nuklir. Saat pertama kali ditemukan, energi nuklir belum disebut dengan nuklir, tapi radioaktivitas, yang merupakan fenomena alam di mana tampaknya benda-benda tertentu seperti biji uranium selalu meradiasikan gelombang elektromagnetik, dengan kata lain energi. Timbul pertanyaan, dari mana energi ini berasal? Bagaimana bisa seekor batu memancarkan energi terus-menerus? Dari mana energi ini berasal? Disinilah Einstein muncul dengan persamaannya E sama dengan mc². Einstein menjelaskan bahwa energi ini berasal dari sebagian kecil massa nukleus atau inti atom yang diubah menjadi energi. Penjelasan Einstein ini cukup untuk membuat orang-orang pada saat itu berhayal yang tidak-tidak, seperti H.G. Wells yang menulis novel The World Set Free pada tahun 1914. Pada novel ini, H.G. Wells menceritakan tentang adanya sebuah bom yang dibuat dari uranium yang bisa meledak dengan begitu kuatnya. Bagi para ilmuwan pada masa itu, bom seperti ini tampaknya sangat sulit untuk dijadikan realita. Seperti kata Albert Einstein pada tahun 1933, saat ini tidak ada indikasi sekecil apapun yang memungkinkan energi nuklir dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk memanfaatkan energi nuklir, berarti kita harus bisa menghancurkan atom-atom sesuka hati kita. Dan karena atom itu sangat kecil, para ilmuwan sama sekali tidak punya ide bagaimana caranya memanipulasi atom sehingga dapat dimanfaatkan energi yang dihasilkan darinya. Untuk ukuran atom, energi yang dihasilkan dalam reaksi nuklir ini memang sangat besar. Namun karena atom itu sangat kecil, butuh setidaknya 20 atom uranium untuk menghasilkan energi yang cukup untuk mengangkat sebutir pasir setinggi ketebalan kertas HPS. Sampai tahun 1932, satu-satunya materi penyusun inti atom yang diketahui adalah proton. Pada masa itu, satu-satunya harapan yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk membuat reaksi nuklir terjadi di laboratorium adalah dengan menembakkan proton ke inti atom. Namun, karena proton dan inti atom sama-sama bermuatan positif, keduanya saling tolak-menolak. Jadi, kamu harus menembakkan proton ke inti atom dengan kecepatan dan keakurasian yang tinggi agar inti atom target bisa terkena dan mengalami reaksi nuklir. Dan walaupun berhasil, secara teknis hanya satu atom saja yang akan mengalami reaksi fisi setiap kali kamu menembakkan proton. Seperti yang kita ketahui, energi yang dihasilkannya bahkan tidak akan cukup untuk mengangkat satu butir pasir. Sekarang tahu kan kenapa banyak ilmuwan pada masa itu yang berkata senjata nuklir? Impossible. Tapi tidak lama kemudian neutron ditemukan. Sebagai partikel penyusun inti atom yang tidak memiliki muatan, neutron bisa bergerak bebas dan dipantulkan hingga menumbuk inti atom dan memicu reaksi fisi. Hal ini membuat seorang ilmuwan yang bernama Leo Szilard memiliki ide tentang reaksi rantai. Leo Szilard berkata, seandainya kita menemukan sebuah unsur yang bila ditumbuk oleh neutron akan pecah dan menghasilkan dua neutron. Jika unsur ini ada, reaksi nuklir bisa diciptakan. Idenya simpel, hancurkan satu inti atom menggunakan neutron hingga atom itu pecah dan menghasilkan dua buah neutron.
yang akan menumbuk dan menghancurkan inti atom lain terus-menerus secara berantai. Dan unsur yang memiliki karakteristik ini akhirnya ditemukan, uranium-235. Sekarang, kamu tahu kan gimana caranya memicu reaksi nuklir dari triliunan atom uranium secara bersamaan dan menghasilkan energi yang sangat besar. Mau dipakai buat apa ya? PS. Dengan teknik tertentu, reaksi rantai ini bisa dikontrol untuk dijadikan pembangkit listrik. Einstein memang pernah mengirimkan surat ke Amerika Serikat tentang kemungkinan dibuatnya bom atom ini. Isinya kurang lebih seperti ini. Tadinya tak kira impossible, tapi orang-orang pada ribut bahas cara membuat bom atom. Ayo dong Amerika, cepet-cepet buat bom atom. Jangan sampai keduluan oleh Jerman. Hitler ini nggak seneng loh sama aku. Einstein hanya merumuskan teori yang menjelaskan dari mana energi nuklir itu berasal, tapi Einstein bukanlah ilmuwan yang pertama kali menciptakan bom atom. Bom atom yang pertama dibuat oleh sekelompok ilmuwan dalam proyek Manhattan, yang kemudian digunakan oleh Amerika untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan membom kota Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945.